Pemirsa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk emiten berkode saham GOOD atau GOAT mengajak perusahaan Prancis yang memiliki merek Loving Co dan Baby Bell bersama-sama menjadi pengendali produsen keju Procis. Di mana lewat kesepakatan ini pemirsa grup tersebut dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam pengelolaan finansial dan operasional perusahaan. GOAT mengumumkan telah menandatangani perjanjian induk dengan Lee Group Bell pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk menjadi pengendali bersama atas PT Mulia Boga Raya Tbk atau Keju, produsen merek keju Procis. Lewat kesepakatan ini, Lee Group Bell dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam pengelolaan finansial dan operasional perusahaan. Lee Group Bell yang berdiri selama lebih dari 150 tahun merupakan perusahaan asal Prancis yang memproduksi merek keju ternama seperti Loving Co Browsin dan Baby Bell. Kolaborasi ini membuka kesempatan sinergi atas kekuatan Global Bell dan distribusi luas Garuda Food. Dengan kolaborasi ini, GOAT dapat memanfaatkan jaringan distribusi domestik dan internasional yang luas untuk memperoleh pasar Procis. Sementara Lee Group Bell dapat memberikan support dalam aspek branding, riset, dan pengembangan produk. Kesepakatan ini akan berlaku efektif setelah semua persyaratan dalam perjanjian terpenuhi. GOAT memastikan akan menjaga transparansi dan keseimbangan kebijakan bersama Lee Group Bell sesuai kesepakatan. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong merek lokal Procis ke kancah global lewat kolaborasi internasional. GOAT optimis aliansi strategi ini akan memperkuat kinerja dan peluang bisnis jangka panjang. Tim Liputan IDX. Pemirsa, geliat ekspansi emiten properti kembali terasa di kawasan destinasi wisata unggulan Bali. Emiten milik Happy Hapsoro PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA berencana mengakuisisi mayoritas saham PT Bukit Permai Property di kawasan Uluwatu. BUVA mengumumkan rencana akuisisi 55% saham PT Bukit Permai Property yang lokasinya berdekatan dengan aset hotel mewah milik BUVA di Uluwatu, Bali. Aksi koperasi ini merupakan bagian dari strategi perluasan aset hospitality di kawasan premium. Untuk membiayai akuisisi tersebut, BUVA akan menerbitkan saham baru melalui rek issue dengan target penggalangan dana hingga 240 miliar rupiah. Sebanyak 4,8 miliar lembar saham baru akan ditawarkan kepada publik dengan harga dan jadwal yang masih menunggu persetujuan regulator. Investor utama seperti Happy Hapsoro dan PT Nusantara Utama Investama akan bertindak sebagai penjamin siaga dalam aksi koperasi ini. Langkah ini memastikan seluruh saham baru terserap meski ada pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Pihak BUVA menyatakan nilai akuisisi belum ditentukan karena masih dalam proses evaluasi dan negosiasi dengan pemilik Bukit Permai Property. Perusahaan berjanji akan mengungkapkan detail transaksi begitu kesepakatan dicapai. Jika rencana ini terrealisasi, maka BUVA akan semakin memperkuat portofolio properti kelas atasnya di Bali, terutama di kawasan Uluwatu yang menjadi primadona pariwisata internasional. Manajemen optimis langkah ini akan memberi nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham dan pelanggan. Tim Liputan IDX. Pemirsa, PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA resmi mengangkat Sumadi sebagai Direktur Keuangan. Penetapan ini disahkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB di Jakarta Rabu 6 Agustus 2025. Sebelumnya posisi tersebut kosong sejak ditinggal Adityo Kusumo yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi. Adapun Sumadi bukan nama baru di WIKA. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum dan juga sempat memegang berbagai jabatan keuangan strategis lainnya di lingkungan WIKA. Dalam rapat tersebut, RUPSLB juga memangkas 2 posisi Direktur Operasi menjadi 1. Perubahan ini dinilai sebagai strategi memperkuat manajemen perusahaan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, rapat juga menyetujui perubahan aturan dana pensiun perusahaan. Ya, dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama pemirsa hari ini 7 Agustus 2025. Pemirsa, IHSG terpantau mengalami penguatan 0,49% atau menguat 37 poin ke 7.540,7. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.580,5 dan level terendahnya di 7.531,2. 251 saham menguat, 332 saham stagnan. Maksud kami 332 saham menurun dan juga 218 saham stagnan. Dari top gainers pemirsa kami hadirkan berbagai informasinya juga berikut ini. Pemirsa, Aman Mineral
menguat 15%, kemudian koin menguat 24%, Anta menguat 3%, dan film menguat 15%. Dari top losers pemirsa, CDIA tampaknya melemah 4,4%, kemudian BRMS melemah 2%, Cuan melemah 3,5%, dan saham WIFI melemah 2%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin konsumsi non-primer dengan penguatan 1,8%, kemudian barang baku menguat 1,2%, sementara itu infrastruktur melemah 1,1%, dan properti melemah 0,4%. Pemirsa, Anbernic resmi merilis RG 477M, konsol genggam retro berbodi metal yang dibekali dengan fitur modern dan performa yang tinggi. Perangkat ini menyasar pecinta game klasik yang ingin merasakan nostalgia dengan teknologi masa kini. Perusahaan teknologi Anbernic kembali mencuri perhatian para pencinta game retro dengan merilis konsol genggam terbaru mereka, RG 477M. Mengusung desain premium berbahan logam aluminium CNC, perangkat ini menjadi suksesor dari lini konsol retro populer mereka yang dikenal tangguh dan nyaman di genggaman. Peluncuran RG 477M sekaligus menandai seri ke-23 Anbernic yang menggunakan material metal, menawarkan estetika dan ketahanan dalam satu paket. RG 477M tampil memikat dengan layar sentuh 4,7 inci LTPS beresolusi 1280 x 960 dan refresh rate 120 Hz, sangat ideal untuk memainkan game klasik dengan format 4:3. Tampilan visual tajam ini ditopang oleh chip MediaTek Dimensity 8300, RAM LPDDR5 hingga 12 GB, serta penyimpanan UFS 256 GB. Sistem operasi Android 14 juga menjadi keunggulan tambahan, menjadikan RG 477M bukan hanya sebagai konsol game, namun juga perangkat hiburan serbaguna. Dari sisi fungsionalitas, RG 477M dilengkapi berbagai fitur canggih seperti pendingin aktif, giroskop, getaran dinamis, serta kemampuan output video melalui USB-C. Tak hanya itu, fitur AI seperti penerjemah real-time, panduan permainan instan, dan text-to-image memperkaya pengalaman bermain pengguna. Soal daya tahan, RG 477M dibekali baterai 5300 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 7 jam pemakaian dan mendukung pengisian cepat 27 watt. Anbernic RG 477M ditawarkan dalam dua varian, yaitu 8GB 128GB seharga $239,99 Amerika dan 12GB 256GB seharga $269,99 Amerika. Berbagai sumber IDX Channel.